Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Siva Azahra dari kelompok 13B. Di sini saya akan memaparkan mengenai peralatan agroindustri dari komoditas briket yang eh, bahannya dari tempurung kelapa. Boleh di next? Di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Agnani, Kayla, saya sendiri, Kamila, Sania, dan ada Della Faziba. Boleh di next aja. Di sini ada beberapa konten yang akan dibicarakan. Yang pertama itu mengenai bidang usaha yang memiliki komoditas briket tempurung kelapa, sejarah dari perusahaan, produknya, keunggulan produk, metode produksinya, dan proses produksinya. Di sini kami mengambil bidang usaha dari PT Agrotek Nusantara. Jadi PT Agrotek Nusantara Karpol itu bergerak di bidang produksi dan distribusi briket arang tempurung kelapa berkualitas tinggi untuk kebutuhan barbecue dan juga sisa atau hookah. Ini untuk semacam rokok dan fokus pada produk yang ramah lingkungan, daya bakar yang lama, panas optimal dengan sedikit asap dan abu. Di sini ada sejarah dari terciptanya briket tempurung kelapa. Jadi, pemanfaatan tempurung kelapa itu sebagai bahan bakar padat berawal dari perkembangan teknologi briket biomasa pada tahun 1990-an. Ketika Indonesia saat itu mulai mencari alternatif energi ramah lingkungan dari limbah pertanian. Tempurung kelapa itu dipilih karena memiliki nilai kalor yang tinggi, kadar abu yang rendah, dan ketersediaan yang melimpah. Dan seiring waktu, produksi briket tempurung kelapa ini berkembang dari proses tradisional menjadi industri modern yang berorientasi ekspor. Di sini PT yang kami ambil yaitu PT Agrotek Nusantara Kalkol hadir sebagai salah satu pelaku yang meneruskan inovasi ini, mengolah tempurung kelapa lokal dengan teknologi keberlanjutan untuk menghasilkan briket berkualitas tinggi yang dinikmati di pasar global. Di sini ada lokasi perusahaan dari PT Agrotek, itu ada di Jalan Raya Majalaya, tepatnya ada di Ranca Ekek, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini ada beberapa produk dari PT Agrotek. Yang pertama itu ada Sisa Black. Nah, Sisa Black ini adalah berikat kubus premium yang khususnya untuk sisa atau bahan untuk rokok. Lalu di sini ada briket tempurung untuk barbecue, yaitu ada Hexagrill sama Grill Max. Bedanya dari Hexagrill sama Grill Max ini, kalau Hexagrill itu briketnya berbentuk heksagonal dengan lubang tengah untuk barbecue, sedangkan Grill Max itu briket yang berbentuk kubus untuk barbecue dan panasnya itu stabil juga ramah lingkungan. Selanjutnya ada produk yaitu Coco Burn, di mana ini tuh arang tempurung kelapa alami atau yang bahan bakunya tanpa adanya eh, tambahan-tambahan bahan lainnya, yaitu bahan baku industri. Di sini ada keunggulan produk dari
PT Agrotech, yaitu yang pertama itu bahan bakunya berkualitas tinggi karena menggunakan kelapa terbaik dari petani lokal Indonesia. Lalu produk ini juga tahan lama dan bebas bau, seperti yang briket barbecue dan sisa yang memiliki waktu bakar lama, abu yang sedikit, dan bebas bau kimia. Briket ini juga ramah lingkungan karena proses produksinya berprinsip pada keberlanjutan, meminimalkan limbah, dan memakai energi yang terbarukan. Lalu kemasan dari briket ini juga sudah aman karena pengemasannya berkualitas tinggi, melindungi produk dari kerusakan, kelembapan, dan kontaminasi selama pengiriman. Lalu bisa juga ada kostumisasi produk, di mana ukuran dan spesifikasinya itu bisa disesuaikan sesuai permintaan pasar global. Dan produk ini juga sudah pada standar internasional dan telah diuji dan bersertifika ISO dan SGS untuk memastikan kepuasan pelanggan. Di sini ada metode produksi dalam membuat briket tempurung kelapa. Jadi metodenya itu metode dalam domestik dan ekspor itu bisa dibilang sama. Jadi metode ini itu menggunakan teknologi modern dan peralatan khusus sehingga hasil briketnya itu lebih seragam, bersih, dan berkualitas. Ciri dari metode ini itu adalah produknya itu lebih seragam, standar mutunya sudah internasional, kapasitasnya besar, dan juga ramah ekspor. Jadi tahap-tahap dalam metode produksi ini itu yang pertama bahan bakunya merupakan arang tempurung kelapa. Setelah itu arang tempurung kelapa ini akan digiling, diproses dengan ditambahkan perekat, dikeringkan, dan hasilnya nanti berupa briket tempurung kelapa. Lalu di sini ada proses produksi dan tahapan-tahapannya untuk membuat briket tempurung kelapa. Jadi yang pertama di sini itu inputnya yang pertama adalah tempurung kelapa yang sudah kering. Nah, nantinya tempurung kelapa ini akan dipirolisis dalam klin atau tempurung tertutup dengan suhu yang tinggi, di mana nanti hasilnya itu ada arang tempurung kelapa dan asapnya. Atau di sini tuh tadi ada produk cocoa burn. Nah, terus ini arang tempurung kelapanya akan digiling untuk menghasilkan serbuk arang kelapa. Lalu serbuk ini akan diayak untuk menyeragamkan ke partikel. Nantinya, kalau partikel itu halus, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi kalau enggak, atau partikelnya kasar, nanti residunya tuh akan dibuang atau digiling ulang. Nah, kalau partikelnya halus, nanti akan dilakukan pencampuran arang kelapa dengan perekat dan air. Nah, perekat ini biasanya menggunakan tepung tapioka. Lalu nantinya dihasilkanlah adonan briket yang sudah homogen. Lalu nanti adonan ini akan dicetak menggunakan mesin pres hidrolik yang nantinya hasilnya itu adalah briket basah. Nah, briket yang masih basah ini nanti akan dikeringkan di dalam oven hingga kadar airnya itu kurang dari 6%. Lalu setelahnya briket sudah kering akan dilakukan pendinginan dan penyortiran antara produk yang reject atau enggak. Nah, kalau produknya itu tidak layak untuk dipasarkan, nanti briketnya akan dibuang. Dan kalau briketnya bagus, nanti akan dilakukan pengemasan karena sudah lulus standar dan briket sudah siap dijual dalam kemasan. Setelah itu akan didistribusikan dan diekspor sehingga briket bisa sampai ke konsumen. Begitulah proses produksi dari briket tempurung kelapa ini. Next.
Lalu di sini ada beberapa spesifikasi mesin yang digunakan dalam proses produksi tadi. Yang pertama di sini ada grinding atau hammer mill, di mana mesin ini itu berfungsi untuk menghancurkan arang tempurung kelapa menjadi serbuk halus. Lalu di sini spesifikasinya itu kapasitasnya 30 kilogram hingga maksimalnya itu di 50 kilogram dan waktu pengerjaannya itu 8 sampai 10 menit dengan jumlah pisaunya 18, ukuran mesnya 40 mes dan kecepatannya 2.800 sampai 3.000 rpm. Selanjutnya di sini ada pedal mixer horizontal untuk mixing. Mixing ini digunakan dalam untuk membuat adonan uh, tempurung kelapa tadi, berikat tadi yang isinya tuh ada serbuk tempurung kelapa, lalu tepung tapioka, dan juga air. Nah, di sini kapasitasnya itu 50 kilogram dengan waktunya 15-20 menit dengan kecepatan putaran 40 rpm. Dan sistem pengaduknya itu pedal. Jadi, dalam mesin ini itu ada kayak tangannya gitu untuk pengaduk. Dan pengaduknya itu ada 5 buah. Selanjutnya ini hydraulic press untuk molding dan ini untuk pencetakan bentuk dari briketnya dan bentuknya itu opsional. Tadi ada hexagrill, ada cube, tapi seringnya di PT Agronesia ini bentuknya cube. Dengan kapasitasnya itu 1000 kilogram per jam dan biasanya mesin ini dipakai di pabrik yang ada di Ranca Eke. Next. Lalu di sini selanjutnya ada belt conveyor dan rotary cutter di mana mesin ini tuh nyambung sama yang hydraulic press tadi, di mana belt conveyor itu digunakan untuk jalan otomatis briket. Kemudian nanti briketnya dipotong pakai rotary cutter. Biasanya memakai 12 cutter untuk cube ukuran 25 mm dengan kecepatan 30 rpm. Mesin ini digunakan untuk menyeragamkan bentuknya dan ukurannya. Lalu selanjutnya setelah dicetak, nantinya berikat tempurung kelapa akan masuk ke oven untuk drying atau pengeringan dengan kapasitas oven ini adalah 30 kilogram per batch dan waktunya itu 30 menit dengan suhu 80 derajat Celcius, di mana suhu ini adalah suhu maksimal untuk berikat tempurung kelapa agar briketnya itu tidak terbakar dengan waktu maksimalnya juga 30 menit. Dan setelah ke oven ini nanti akan dilakukan pendinginan. Boleh nih. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi kami dalam melakukan kunjungan industri ke PT Agronesia. Boleh nih. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai komoditas briket tempurung kelapa ini. Terima kasih sudah menyaksikan.